Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pencinta Aliansi Rakyat Menggugat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya berada di depan gedung DPR RI dan sedang di belakang kita ini kawan-kawan, adik-adik kita, saudara-saudara kita dari Aliansi Mahasiswa sedang melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum terkait penolakan RUU KUHP. Nah, kebetulan juga ini di samping saya ini ada abang kita nih yang suka menjual mie ayam bakso. Yang kemarin ada statement dari Ibu Megawati yang terindikasi menghina profesi tukang bakso. Padahal tukang bakso ini adalah salah satu UMKM yang mampu menghidupkan banyak orang. Jutaan penjual bakso mampu menciptakan anak-anak yang S1, S2, S3. Harga bahan pokok di pasaran gimana ini, Bang? Ya, kalau masalah harga emang melambung tinggi, terutama cabai. Ya. Kayak harga emas gitu. Ya. Ya, tolong. Berapa sekarang cabai, Pak? Belinya 120 per kilo? 120 Per kilo. Minyak goreng? Kalau minyak goreng udah agak stabil, ada yang 16, ada yang 15. Ah, bukan 14 kan? 14 belum ada. Yang itu curah? Ya, yang curah. Yang curah ya, bukan kemasan ya? Bukan kemasan gitu. Cara beli minyak goreng gimana, Bang? Kalau saya belinya ya 1 kilo. Enggak, sekarang kan katanya mau pakai tanggal 27 kemarin itu mau pakai harus menggunakan Peduli Lindungi dan NIK, gimana? Ya emang di TV-TV udah siarin. Kalau saya enggak masih belum gitu loh. Berarti masih sosialisasi. Nah, ya itu. Kalau misalnya itu terjadi gimana, Bang? Kalau terjadi ya saya juga bingung juga loh. Nggak ngerti gitu. Abang punya Peduli Lindungi nggak? Nggak punya sama sekali. Kan nggak divaksin? Enggak. Loh, kan kemarin Bapak tinggal di Jakarta. Alhamdulillah saya sama sekali nggak divaksin. Luar biasa. Ya, alhamdulillah saya percaya sama yang kuasa. Berarti nanti kalau misalnya Abang nggak pakai Peduli Lindungi harus pakai NIK. Abang mau beli minyak goreng pakai NIK? Ya. Kebangetan ya? Ya masa mau diribetin? Ya, kebangetan kan, Bang? Ya, kalau pemerintah gitu berarti pemerintah tuh nggak pro rakyat dong. Nah, Oke. kan? Tidak pro rakyat. Yang jelas harga kebutuhan pokok yang dirasa oleh rakyat kecil itu sangat menekan ya. Ya, tolonglah kalau bisa ya distabilkan. Ya. Distabilkan lagi harga pokok gitu loh. Jangan sampai melambung. Harapan sama pemerintah, Bang? Ya, harapan sama pemerintah tuh ya tolonglah sebagai Menteri Perdagangan, khususnya pemerintah tolonglah. Jangan melihat yang menengah ke atas. Kalau yang menengah ke atas emang waduh. Itu udah harapan cukup, untuk gitu. Bapak Jokowi. Ya kalau Bapak Jokowi ya sebenarnya Bapak Jokowi juga orangnya ya mungkin ya nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti lah gitu loh. Harapannya ya tolonglah harga-harga distabilkan lagi. Ini suara rakyat kecil loh, suara rakyat real ada ya. Iya, tolonglah harga-harga distabilkan lagi, jangan mencekik leher, terutama itu apa yang namanya cabai gitu loh. 120 ya? 120 per kilo. Tadinya berapa, Bang? Tadinya waktu itu kan masih ya kalau 10.000 juga seperempat. Jauh amat. Enggak, maksudnya seperempat 10.000 gitu. Jadi sekolahnya kan. Berarti ini bukan naik dong, ganti harga dong. Nah itu dia, ganti harga gitu loh. Ya tolong kalau bisa ya ditekan lagi, jangan sampai. Kalau bisa, Bang, jangan dikasih pilihan, tapi harus bisa. Harus bisa ya. Iya. Kan kita ini. Oke lah. Pokoknya yang kayak gitu jangan dikasih kalau itu kan ngasih pilihan, jangan pernah kasih pilihan, oke? Makasih ya, Bang. Oke, terima kasih sama-sama, Pak. sama-sama. Ya, semoga sukses. Amin, amin. Sukses selalu dan tukang bakso tetap adalah sebuah profesi yang terhormat. Semoga maju ya, Bang. Amin, Ya. amin. Oke, sini. Saudara-saudara sekalian, ini itu tadi kita dengarkan keluh kesah daripada Ayo sini. Ikut. apalagi ini pendapat masyarakat tadi yang kita dengarkan langsung betapa bahwa memang bukan pepesan kosong, bahwa memang hari ini harga sembako begitu tinggi, mahal dan mencekik para pedagang. Juga tentu saja kita sebagai konsumen daripada misalnya produk mie ayam bakso tadi itu tentunya juga apalagi ini dikhawatirkan mempengaruhi nilai jual sehingga daya beli masyarakat makin rendah. Dan untuk itu sini ada bersama Presiden RM ini hari ini semua juga
keluarga besar RM, ada Bu Eli, ada Esa, ada Tita, ada tamu agung, Bunda Tuti dari Medan. Dari Medan, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ini dengan tidak asing lagi Ibu menu ini apalagi ini koreografer sekaligus juga kameramen kita yang handal ini bagian editor Bang Adi Wijaya. Adi Alwi ya. Ya kan, nah ini Bunda minta bikin gitu. ini Bu Ida. Ini Bang Ari, terus di sampingnya sampai itu Pak Bagus dan Pak Andre. Ya juga di sini ada Bung Cora. Ya juga rekan-rekan kita mahasiswa di sana. Hari ini kita bersolidaritas membersamai aksi mahasiswa yang saya lihat ini judulnya adalah Pekan Melawan. Jadi mungkin dalam pekan-pekan ini mahasiswa akan terus melakukan perlawanan untuk melakukan penolakan RUU KUHP yang memang sampai hari ini draftnya juga nggak jelas. Jadi memang pemerintah dalam hal ini sudah melaksanakan undang-undang hasil revisi undang-undang pembentukan peraturan pembuatan perundang-undangan P3. Ya memang ya mungkin draft tidak perlu dikasih, tidak perlu dengar pendapat masyarakat, apapun isinya. Jadi rakyat Indonesia kali ini harus nerimo saja apapun produk undang-undang DPR RI. Nah, kita ini dibuat makhluk-makhluk yang sudah menjadi budak-budak oligarki. Nah, kita akan mendengar pendapat masing dari siapa dulu nih? Bunda Tuti aja, Bunda. Ya, siapa Bunda Tuti ya dari Medan nih, silakan. Dari jauh. Nah, dari jauh, Bu. Silakan, Bu. Sampaikan, Bu. Bu, apa yang Kesahnya apa? Perkenalkan diri ini dan siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Ya, pada dasarnya kita sebagai rakyat kecil ya, berharapnya ini pemerintah harga-harga. Kalau bicara soal harga ya, harga-harga diturunkan ya, supaya rakyat juga bisa hidup gitu ya. Begitu juga pesan kita kepada saudara-saudara kita yang di DPR, begitu juga kepada Pak Jokowi ya. Begini Pak, kalau andai kata memang kira-kira sudah tidak mampu, bagaimana solusinya nih Pak ya? Apa Bapak mundur aja dulu ya kan, digantikan dengan yang Pak yang lain lah gitu kan ya. Nah, harapan kita rakyat kecil ya begitu Pak. Saya jauh-jauh nih Pak dari Medan ini datang ke sini naik sabut sebenarnya ya. Pengen menyuarakan kebenaran gitu loh Pak ya. Nah, bagaimana caranya lah gitu. Serasa segitu aja dulu ya. Enggak banyak-banyak, masih kos-kosan habis dari jauh gitu ya. Nah, nanti baik sama-sama, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Jokowi sekarang Juga. Boleh ada Bang Niko. Turun Jokowi sekarang juga. Itu mahasiswa dari Universitas Aliansi Rakyat Menggugat. Oke, lanjut ya, dilanjut ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang ada di manapun Anda berada, baik di dalam dan di luar negeri, inilah kami Aliansi Rakyat Menggugat kembali hadir saat ini untuk membersamai rekan-rekan mahasiswa mengadakan aksi untuk menolak RUU KUHP. Apa itu RUU KUHP yang akan mengarah kepada pembungkaman suara rakyat ketika mereka mengkritisi setiap kebijakan pemerintah ataupun untuk membungkam dan melarang setiap rakyat untuk ada di pasal 34 katanya mengejek lah, menghina atau mengkritisi apapun yang dari presiden, wakil presiden, menteri dan dalam tingkatan daerah sekalipun itu akan dipidanakan. Ini artinya apa? Ini bentuk penindasan, pembungkaman yang nyata. Apakah ini itu namanya demokrasi? Demokrasi tidak seperti ini. Demokrasi adalah kita bebas mengeluarkan pendapat selama itu terukur. Dengan adanya RUU KUHP berarti ini sudah mengarah kemana?
sistem kita sudah tidak berjalan lagi. Undang-undang dasar yang 1945 sudah tidak digunakan di relnya. Mereka menggunakan pasal mana, menggunakan undang-undang dasar yang mana? Menggunakan undang-undang dasar reformasi kah? Atau undang dasar amandemen yang mana? Kami rakyat akan mengkritisi ini dan menolak RUU KUHP selama kami bisa. Oke, yang kedua, selaku ARM selalu mengkritisi apapun itu, tidak terkecuali tentang harga, apalagi sekarang yang minyak goreng, yang kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan LBP, Anda dengar Bapak, rakyat tidak semudah dan tidak sebodoh yang Anda kira. Anda meminta kami membeli minyak goreng dengan memperlihatkan peduli, lindungi, dan NIK. Apa kami sebodoh itu? Tidak. Minyak goreng, apakah minyak goreng harus seperti itu dibeli? Seperti emas. Emas pun tidak seperti itu dibelinya. Ini adalah bentuk penindasan terhadap rakyat, bentuk pemiskinan rakyat. Anda tidak bisa berwenang-wenang seperti ini. Untuk yang lainnya, mahasiswa, rakyat, buruh, dan lain-lain sudah Anda kotak-kotak. Kami dengan seperti itu, ditindak seperti itu, semakin ditekan, kami akan semakin bersatu. Lihat ke depan, kemarahan rakyat apa yang akan Anda lihat. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa lihat kenyataan sekarang RUU KUHP draftnya aja kita nggak bisa lihat gitu, nggak ada transparansi sama sekali. Mungkin kalau kita ini ya mungkin rakyat biasa nggak bisa lihat draft itu, paling tidak ada di lembaga-lembaga tertentu yang bisa transparan lah ya, sehingga kita bisa mengkritisi. Tapi sekarang untuk mengkritisi itu sendiri itu sudah dipidanakan gitu. Banyak pidana terhadap ulama, terhadap aktivis gitu. Jadi sangat tidak relate dengan apa yang dibilang demokrasi. No, sama sekali enggak gitu. Jadi kita minta untuk pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa sekarang ini, udahlah, coba legowo aja, mundur lah gitu. Jadi udah nggak relate dengan kondisi saat ini, masyarakat dipecah belah seperti ini. Begitu sedikitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ARM. Kita sekarang lagi ada di depan DPR MPR. Kita lagi kawal adik-adik mahasiswa yang sedang mengadakan aksi demo. Di sini kami pun berbicara, saatnya kita bersatu, bukan terpecah belah. Kalian hadir untuk mengawal adik-adik mahasiswa itu adalah suatu gerakan yang sah, bukan suatu gerakan yang ilegal. Jadi apapun yang kalian lakukan hari ini dan esok untuk masa depan itu tidak ada yang salah. Jadi wajib kita sebagai rakyat yang mempunyai masalah dengan rezim yang saat ini tidak pro dengan rakyat, itu kalian wajib turun. Jangan nunggu kita yang turun atau kamu aja yang turun. Tidak, emak-emak, kakak-kakak, bapak-bapak semua wajib turun. Suara kita harus satu, kita harus kompak. Jangan ada pecah belah. Ingat, kita harus bergerak bersatu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengomentarin statement Bu Mega yang jangan dengan tukang bakso ya. Gimana Bu ya? Kalau kita ini umpamanya ini istri-istri penjual bakso ya, terus Ibu menghina tukang bakso itu. Terus kalau kita minta cerai dari suami kita yang tukang bakso gimana Bu? Apa bukan dosa? Iya. Terus kita minta cerai karena Ibu menghina profesi tukang bakso. Gimana Ibu bisa menghancurkan rumah tangga orang kalau kayak gitu ya? Sedangkan anak-anak kita itu butuh makan dan butuh sekolah. Kalau rumah tangganya hancur gara-gara statement Ibu yang menghina tukang bakso, apa tidak menghancurkan sebuah rumah tangga? Itu Bu, harus dipikirkan. Setiap ucapan dan perkataan Ibu harus dipertanggungjawabkan.
Lah kalau semuanya ini tukang bakso semua pada demo, bisa apa pemerintah? Jangan merendahkan lah. Lebih baik tukang bakso daripada korupsi ya, tukang korupsi atau jual aset negara. Itu aja Bu ya, hati-hati kalau ngomong ya. Ya, itu profesi orang dan itu rumah tangga orang. Janganlah merendahkan seperti itu. Oke Bu, salah waras dari rakyat. Oke? Bu Eli. Selamat sore. Hari ini saya haru dan bangga terhadap mahasiswa yang sudah mulai bersikap mengambil tempat sesuai dengan porsinya, di mana dia hari ini membuat statement menyita gedung DPR disita oleh rakyat. Luar biasa. Kita perlu sebenarnya pendidikan moral terhadap anak-anak mahasiswa. Namun karena keluarnya statement-statement mereka seperti ini, karena yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak pernah pro kepada rakyat. Bagaimana rakyat mau bersikap dengan baik ketika mereka tidak tahu bagaimana lagi untuk makan, bagaimana tentang minyak goreng. Menteri Perdagangan yang baru ujuk-ujuk lepas tangan dari persoalan minyak goreng. Hello Pak, mau jadi menteri urusannya apa? Tolong selesaikan persoalan minyak goreng. Ini Menteri Perdagangan loh yang bertanggung jawab. Ingat, jabatan yang Anda ambil itu pertanggungjawabannya dunia akhirat. Dan ingat, tidak selamanya kita hidup di dunia. Tidak selamanya Bapak akan berkuasa. Kita lebih susah hidup dapat sumpah serapah dari masyarakat. Kita lebih susah hidup dan akhirat kita juga tidak akan baik kalau kita melukai hati masyarakat demi jabatan, demi sesuatu. Nah, hari ini ada undang-undang yang kita tidak tahu draftnya seperti apa. Saya rasa semua masyarakat baik melakukan gerakan maupun dengan doa. Sudah banyak yang terluka dengan sikap pemerintah saat ini. Mohon pemerintah kembali kepada pro kepada rakyat. Ayo kembali ke Undang-Undang 1945. Tolong pahami Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita tidak boleh saling menghina sesama beragama. Kedua, kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana kita manusia yang beradab itu seperti apa? Tentu mengerti dengan keadaan dan situasi sesama umat gitu. Bermusyawarah dalam menyatukan sebuah pendapat. Ujuk-ujuk akan dilahirkan undang-undang yang sekarang draftnya juga kita tidak tahu. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bapak DPR, perwakilan dari rakyat, bukan untuk mengkhianati rakyat, Pak. Tolonglah pro kepada rakyat. Sekali lagi saya sampaikan, kita ini hidup sementara dan 7 keturunan ke depan, haruskah kita terhina? Jadi untuk itu kita minta kepada bapak-bapak yang di dewan sekarang itu, jalankan fungsinya dong gitu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana saat ini semua menjerit, berarti mereka tidak mendapatkan keadilan. Di mana hari ini mahasiswa turun, berarti juga tidak dapatkan keadilan. Jadi apa makna dari Pancasila yang 5 itu? Wahai pemerintah yang dirahmati Allah, apa makna dari Pancasila itu saja kalian jalankan dengan baik, Indonesia telah sejahtera, Indonesia akan aman. Kalian mau jadi apa, kami tidak akan recokin. Mau bagaimana, kita tidak peduli. Yang penting rakyat ketika sudah tidak bisa
mencukupi kehidupan rumah tangga, tidak bisa mencukupi anak-anak mau sekolah, menyiapkan makan di rumah, itu kan sudah luar biasa, Pak. Makanya banyak yang sekarang depresi, anak kandung sendiri dimutilasi. Kenapa? Suntuk, nggak cari tahu lagi cara bagaimana cari makan. Nah, ini tanggung jawab moral dari pemerintah harus ada. Mohon pemerintah, tolonglah pro kepada rakyat. Lihatlah, bukalah hati kalian. Bagaimana mahasiswa hari ini turun ke jalan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Nah sekarang Bu Menung, silakan Bu Menung. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita sekarang ini ada di rumah rakyat, rumah kita. Dan di belakang kita adalah aksi dari anak-anak mahasiswa yang ingin suaranya didengar. Aliansi Rakyat Menggugat akan terus bergerak dan kita akan terus bergerak demi keadilan. Semakin parah keadaan kita, belum lagi adanya wacana untuk membeli minyak goreng dengan Peduli Lindungi. Kemudian belum juga turunnya secara signifikan ya minyak goreng, dan juga malah naiknya bahan-bahan pokok lainnya, dan juga ada wacana tarif dasar listrik mau naik, kemudian bahan bakar dan pajak yang sudah naik. Sudah kebayang bagaimana susahnya nanti hidup kita. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita mau diam? Apakah kita akan terus bergerak? Yang ARM butuhkan, yang kenapa kita turun itu, kita itu membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk melawan bersama kami. Karena perubahan itu mustahil akan kita wujudkan tanpa adanya pergerakan dari rakyat itu sendiri. Kepada teman-teman, kepada semua mak-mak yang ada di sana, ayo kita geruduk lagi, Mak. Departemen-departemen yang hanya menyusahkan kita aja, padahal kita membayar pajak dan mereka malah hidup dengan tenang. Ayo kita kembali, kita suarakan suara kita dengan, mungkin yang sekarang ini yang kita lakukan ini belum keras ya. Kita akan lakukan lagi, dan kita akan aksi lagi dengan lebih keras lagi. Kepada semua teman-teman, ayo. Tadi aku mendengar ada suara lagu dari mahasiswa kita yang mau revolusi, gabung kita. Ayo. Yang mau revolusi, gabung kita. Ayo. Ayo sekarang. Ingat, kedaulatan ada di tangan Rakyat. Salam People Power. Salam People Jokowi Power. Mundur. Mundur. Nah sekarang ini Bung Niko nih, tuh kemarin tuh yang viral tuh di Twitter ente, itu apa itu maksudnya itu? Oh, Tuduh-tuduh Luhut itu apa itu maksudnya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, ada kegilaan dari logika yang diciptakan pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini yang begitu sekonyong-konyong, begitu tolol, mengeluarkan sebuah kebijakan yang diumumkan oleh Luhut kemarin, mengumumkan bahwa beli minyak goreng, ya, beli minyak goreng harus menggunakan NIK atau aplikasi Peduli Lindungi. Ini kan kekonyolan namanya. Ini kan benar-benar akal sehat kita dirusak. Lah kok beli minyak goreng harus pakai NIK? Maka patut kita menduga ini hanyalah akal-akalan Luhut bin Sarpanjaitan untuk menutupi kuota 100 juta dalam Big Data. Ini yang harus kita lihat. Maka patut kita menduga itu semua. Bukan tidak mungkin ke depan, ya, ketika beli minyak goreng kita nggak punya aplikasi lindungi, nggak punya handphone, terus kita ngasih NIK. Setelah kita ngasih NIK, kemungkinan besar akan menandatangani sesuatu. Nah, data tangan ini bisa menjadi lampiran dukung-mendukung. Sudahlah kita bilang,
Negara ini begitu konyol, kok rakyat yang dipersulit. Rakyat dipersulit, rakyat disalahkan untuk menimbun. Hello bapak-bapak, para penyelenggara negara. Rakyat itu untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Ya, gimana dia mau menimbun? Yang menimbun minyak-minyak goreng itu baik satu partai politik yang bisa bagi-bagi, yang bisa jual minyak goreng. Ya, belum lagi operasi-operasi pasar. Itu yang bisa menimbun. Belum lagi taipan-taipan yang menutup stok. Karena apa? Gila loh. Gila saja, ya. Minyak goreng kita dipermahal, dipersulit dan lain-lainnya. Tapi pemerintah mensubsidi, kalau nggak salah gua sekitar 110 triliun rupiah untuk biodiesel. Jadi kelangkaan minyak goreng, tingginya harga minyak goreng, ada permainan di sini. Siapa pemilik perusahaan-perusahaan itu? Kalau nggak Taipan, elit-elit politik. Siapa pemilik kebun-kebun kelapa sawit skala raksasa? Kalau nggak Taipan, elit-elit. Dan kabarnya juga ya, Luhut juga punya kebun sawit. Jadi ini kan kita melihat akal-akalan. Yang benar itu adalah, jika benar-benar pemerintah hari ini pro pada rakyat, maka yang dilakukan adalah nasionalisasi seluruh perkebunan yang memiliki HGU. Itu yang benar. Karena HGU itu dikelola oleh sektor swasta, mayoritas dimiliki sektor swasta. Itu yang benar. Lalu gila aja, Taipan lu subsidi, giliran rakyat lu persulit. Jadi sekali-sekali mikir kau pemerintah ini, jangan pernah membebankan rakyat, jangan pernah menyengsarakan rakyat. Ini malah membebankan rakyat. Jika nggak mampu Pak Jokowi, jika kau nggak mampu memimpin negara ini, maka lebih baik kau mundur. Jangan rakyat yang kau susahkan, jangan rakyat yang kau persulit. Dan sekarang lebih gila lagi, ketika rakyat untuk membungkam suara-suara rakyat yang kritis, kalian menggodok RUU KUHP yang salah satu poinnya apabila mencaci maki pemerintah, baik itu presiden, wakil presiden, DPR, kejaksaan, Polri, hingga wali kota, akan dipidana. Kan anjing kayak gini. Suara kritis rakyat jangan dibungkam dong Pak. Suara kritis rakyat jangan disumbat dong Pak. Justru dengan adanya kritis rakyat, maka itu memperbaiki pemerintahan. Suara rakyat yang kritis itu harus dipelihara Pak, agar negara kita ini menjadi negara maju. Katanya anti Orba dulu ada undang-undang Supersip. Lah, lo mau menghidupi undang-undang Supersip Pak? Kan lebih parah lagi gini gue bilang. Jadi sudahlah Pak, jangan pernah menyengsarakan rakyat. Kalau nggak sanggup mimpin rakyat, kalau nggak sanggup mensejahterakan, Anda mundur. Karena mundur lebih terhormat daripada nanti kemarahan rakyat memuncak, Anda dipaksa mundur. Itu nanti Pak yang terjadi Pak. Jadi jangan pancing kemarahan rakyat Pak. Jika terus rakyat kalian bungkam, perlawanan rakyat bukan lagi cuma sejarah dengan suara dan kata-kata Pak, tapi perlawanan rakyat bisa menjadi senjata Pak. Sudah cukup kita punya traumatik dulu perlawanan menggunakan senjata Pak. Dari mulai perlawanan PRRI, DITII, GAM di Aceh, Fretilin yang sudah memerdekakan, dan sekarang OPM Papua. Apa perlu seluruh daerah bergolak mengangkat senjata untuk melawan kalian? Kan nggak perlu Pak. Kita cinta bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah Pak. Karena jika bangsa ini terpecah, sulit menyatukannya lagi Pak. Jadi Pak, daripada Bapak mempersulit rakyat, lebih baik mundur. Daripada suara-suara kritis rakyat Bapak bungkam, nanti perlawanan rakyat dengan senjata, baru bingung Bapak. Oke Pak, sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih para pemirsa, bahwa itu tadi yang disampaikan dari apalagi ini narasumber kita kali ini di depan Gedung Rakyat DPR RI, bahwa kejadian-kejadian hari demi hari, kebijakan pemerintah yang hari demi hari
yang semakin tidak pro rakyat, semakin membingungkan rakyat, juga semakin menjungkir balikan akal sehat rakyat. Negara ini di bawah pemerintahan Joko Widodo ini seharusnya menuju kepada negara Republik Indonesia yang adil dan makmur. Namun yang terjadi adalah negara Republik Indonesia menuju sebuah tirani, negara perbudakan. Kenapa saya bilang esensi budak adalah orang-orang yang tidak memiliki hak. Dia hak itu hanya sekedar menerima saja apapun yang diberikan oleh majikannya. Jadi namanya budak itu tidak bisa memberikan tanggapan protes kepada majikannya. Nah, hari ini negara melalui sebuah regulasi yang dikompromikan dengan legislatif dan dibackingi oleh yudikatif, itu memberikan regulasi-regulasi yang menjurus kepada praktek-praktek perbudakan. Contoh, hari ini yang di belakang kita ini, kawan-kawan ada mahasiswa kita ini sedang menolak RUU KUHP, di mana kepada para pihak-pihak yang kritis yang disampaikan tadi Bu Niko itu dibungkam. Tidak boleh menyampaikan suaranya, tidak boleh menyampaikan kritiknya, karena itu akan dikenakan sanksi pidana. Dan lagian juga RUU KUHP ini yang mau digolkan lagi, yang mau digodok lagi oleh anggota legislatif di dalam, itu sudah pernah dibatalkan, dihapuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin yang kita sayangkan pernyataan daripada Balik DPR RI tetap akan memasukkan pasal-pasal yang menyangkut menghina jabatan presiden. Tentunya ini memundurkan demokrasi kita dan menciptakan situasi yang aman dan kepada rezim penguasa hari ini. Karena kenapa? Rakyat sudah dibungkam, hak berbicaranya dihilangkan. Nah udah, rakyat diam aja, nggak boleh protes. Itu sudah menjurus kepada praktek-praktek perbudakan dalam hal menyampaikan aspirasi. Dan tentu saja undang-undang ini anti demokrasi, melanggar hak-hak asasi manusia, ya kan? Apalagi hari ini mahasiswa datang ke sini menuntut untuk draft itu disebarluaskan. Jangan mentang-mentang RUU P3 pembentukan peraturan perundang-undangan ini Anda sudah revisi, Anda semau-maunya. Rakyat tidak perlu itu. Rakyat pasti akan terus melawan. Mahasiswa ini datang minta, ini mana draftnya? Draft hari ini untuk RUU KUHP tidak beredar luas di masyarakat. Masyarakat perlu tahu apa yang kalian mau buat. Jangan memaksakan kehendak, karena kalau ketika Anda memaksakan kehendak, jangan salahkan juga rakyat. Ketika rakyat akan memaksakan juga kehendaknya untuk merebut kembali kedaulatan negeri ini dengan segala cara, gitu loh. Nah, menjurusnya negara ini kepada praktek-praktek perbudakan itu tadi, itu ditandai juga dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, di mana hak-hak pekerja yang harusnya dia dapatkan dari undang-undang sebelumnya itu dihapuskan, seperti hak pesangon, hak kepastian status hubungan kerja, kemudian hak berserikat lainnya yang seharusnya menjadi hak pekerja itu diamputasi oleh Undang-Undang Omnibus Law. Jadi buruh pekerja dipaksa menerima semua produk-produk, kebijakan-kebijakan yang hanya pro kepada oligarki kekuasaan hari ini. Walaupun itu mengorbankan hak-hak dasar daripada kaum pekerja itu sendiri. Nah, kemudian yang lebih parah lagi kebijakan ini terkait masalah penanggulangan minyak goreng oleh Bapak Menstruasi, Menteri segala urusan atasi situasi. Ini kok yang dibahas tadi Bung Niko terkait masalah ketika Anda membeli minyak goreng harus menunjukkan neomornik atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sejatinya Bapak ditunjuk jadi pejabat oleh Presiden Jokowi itu untuk peduli kepada rakyat dan melindungi rakyat. Dengan kebijakan ini justru malah dengan menggunakan aplikasi Danik itu justru tidak peduli dan tidak melindungi rakyat dalam hal mendapatkan kebutuhan pokok yang seharusnya menjadi tugas pemerintah menyiapkan itu semua dengan harga yang murah. Ini didukung pula dengan statement yang konyol dari Menteri Perdagangan kita yang baru, Pak Zulkifli Hasan. Katanya kita harus bersyukur
kebutuhan pangan di Indonesia itu masih lebih murah daripada Singapura. Padahal pendapatan per kapita rakyat Singapura dan Indonesia jauh berbeda, 6-8 kali lipat. Gaji buruhnya aja itu sampai 8-10 kali lipat yang ada hari ini. Jadi jangan Anda itu asal sekedar berstatement di media seakan-akan pro rakyat, tapi Anda nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu sama statement Anda itu menggugurkan kewajiban Anda saja sebagai Kementerian Perdagangan. Ngapain Anda jadi menteri kalau nggak bisa mengatur alur perdagangan yang berpihak kepada rakyat? Lebih bagus Anda mundur aja, walaupun baru dilantik 1 minggu. Mendengar statement ini saya kurang yakin kalau Zulkifli Hasan ini mampu melawan mafia minyak goreng. Jadi bagusnya Bapak mundur aja, biar sekaligus juga ada rekor di Indonesia menteri tercepat di dunia menjabat. Itu keren Pak. Jadi mohon maaf, pemerintahan Jokowi hari ini sudah semakin acakadul, udah makin amburadul, dan tidak jelas apa menjadi visi misinya. Yang ada hanya satu tujuan mereka adalah bagaimana tetap berkuasa di Republik Indonesia dengan melakukan mengakal-akali situasi kondisi hari ini untuk kepentingan pemilihan presiden dan pemilu 2024 yang akan datang. Ini tidak boleh dibiarkan, wahai seluruh rakyat Indonesia. Hari ini adik-adik kita mahasiswa sudah bergerak, sebentar lagi buruh juga akan bergerak. Kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, apalagi tukang bakso yang kemarin mendapatkan senonoh dari apalagi ini Ibu Megawati. Ayo kita sama-sama turun ke jalan, dan para pedagang juga bersolidaritas kepada pedagang bakso, karena bisa jadi nanti lain kali nanti Anda juga akan dihina juga oleh pejabat-pejabat kita yang harusnya memuliakan rakyat, karena rakyatlah yang memberikan mereka mandat untuk menjalankan negara ini. Negara ini tanpa pejabat masih bisa jalan, tapi kalau tanpa rakyat ini bukan negara namanya. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada statement Bung Andi? Banyak, silakan. Ini ada sebelum closing ini ada Bung Andi Corowal ini LBH kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air. Kami berada di background kita ini adalah gedung DPR ya, Senayan, di mana aspirasi rakyat Indonesia dititipkan kepada mereka. Adapun isunya seperti tadi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan seperjuangan di sini, baik daripada buruh itu sendiri, aktivis, emak-emak ya, Bung Niko dan yang lain-lain. Sebenarnya satu tujuannya adalah kita mengharapkan negara yang baik. Negara yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan amanah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya, kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kesejahteraan rakyat. Namun di sini spesifikasinya adalah pelayanan dan pemenuhan. Bagaimana negara, pemerintah dalam hal ini menjamin terkait pelayanan itu diberikan secara maksimal. Negara dalam hal ini pemerintah menjamin memberikan kemudahan-kemudahan atas segala hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Salah satu contoh misalnya tadi disampaikan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang KUHP yang salah satu poinnya adanya pembatasan yang secara ekstrim malah mencoba untuk menghilangkan hak asasi dari para rakyat itu sendiri. Dalam hal ini berbicara di alam demokrasi. Jika itu sampai terjadi, maka ada definisi baru terkait dengan rakyat itu sendiri. Ya, ini dia menjadi budak di dalam negerinya, di dalam negaranya, di dalam tanah airnya itu sendiri. Karena pada hakikatnya seluruh rakyat memiliki hak untuk berbicara, meskipun dengan bahasa mereka. Bahasa ini adalah bahasa rakyat dengan segala unek-uneknya. Tentu kalau mereka tidak bersuara, maka negara dalam keadaan baik-baik saja. Tapi karena negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, negara dalam keadaan tidak aman, maka mereka berteriak. Kenapa? Karena saluran untuk mewakili mereka itu sudah tidak berjalan secara efektif.
malah seakan-akan itu hanya sebuah artifisial ya, terkait dengan sikap dan keberadaan mereka. Nah, jadi kalau misalnya sampai saja ada pemberangusan hak di sini dalam hal berbicara, maka seluruh komponen ini dalam keadaan gelap gulita. Ini model penjajahan baru lagi. Namanya budak itu tidak memiliki hak suara. Jangankan hak suara, hak hidup pun tidak. Tetapi ketika dia sudah tidak bersuara, maka hak hidupnya juga akan hilang. Karena yang bisa menjadikan manusia itu sebagai eksistensi, sebagai makhluk dalam hal ini manusia, adalah karena dia memiliki kemampuan untuk berbicara. Mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan segala hal yang harusnya disampaikan sebagai rakyat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diamanahkan, dalam hal ini pemerintah. Siapapun itu, dalam 3 definisi kelembagaan. Lalu terkait dengan persoalan minyak goreng ya, yang kayaknya akan sudah berjalan atau belum ini, terkait dengan sosialisasi itu, ini sangat mencerminkan negara kita sudah tidak aman. Beban-beban yang harusnya ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini pelayanan, pemenuhan, itu ternyata tidak. Saat ini negara berjalan, sekarang ini negara berdiri bukan karena pemerintahan, tapi karena rakyatnya yang memiliki kemandirian. Apakah ini harus dibiarkan? Tidak. Karena memang ada pemerintahan. Kemandirian rakyat itu bukan karena pemerintah, tapi karena upaya, kesadaran mereka sendiri. Mereka menggunakan hak mereka sebagai rakyatnya, sebagai manusia yang berada dalam suatu kawasan untuk bertahan hidup. Itulah kemandirian. Justru kemandirian itu harus disambut oleh siapapun pemerintahannya, apalagi pemerintahan saat ini, yang kita sangat tahu bahwa mereka sangat sering menciptakan tindakan-tindakan yang sangat-sangat kontradiktif dengan kepentingan dan kemauan rakyatnya itu sendiri. Kembali masalah persoalan minyak goreng, ketika rakyat harus dipersulit dengan memenuhi kebutuhan mereka, maka pemerintah pada saat itu sudah tidak ada. Ketika mereka harus melakukan segala upaya atas dasar inisiatif mereka sendiri, maka pemerintah pada saat itu sudah tidak ada. Jadi saat ini rekan-rekan, menurut saya negara berdiri karena kita semua ada di sini, bukan karena adanya pemerintahan. Maka sangat disayangkan kalaupun pemerintahan itu masih ada, lalu ternyata kita masih mengakui kepemerintahan itu sendiri. Itu contoh konkret bahwa rakyat memiliki kedaulatan, sehingga negara ini harus berdiri berdasarkan kedaulatan rakyat, dan pemerintahannya harus menerima kenyataan itu, siapapun itu. Kalau sekarang pun itu ternyata tidak dapat mengakomodatif dan atau mengaspiratif daripada kepentingan rakyat, maka harus diselesaikan dengan cara-cara rakyat. Jikalau rakyat sudah tidak menginginkan, maka pemerintahan harus diganti. Orang-orangnya pun harus diganti, siapapun mereka. Karena kita tidak akan pernah mencoba untuk kompromi terkait dengan segala bentuk-bentuk penindasan, apalagi itu dilakukan oleh bahagian dari para rakyat yang kebetulan saat ini berkuasa. Saya pikir seperti itu, rekan-rekan. Adaim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, people power. Oke, itu tadi para pemirsa. Nah, kita akan lanjutkan nanti lagi podcast ini, dia akan datang, dan kita berharap kepada seluruh kekuatan-kekuatan mahasiswa yang ada hari ini di seluruh Indonesia, saatnya lah Anda melakukan gerakan dengan hashtag Pekan Melawan. Kita dukung hashtag Pekan Melawan dari mahasiswa, dengan berharap kepada seluruh kekuatan mahasiswa bisa bersatu padu, berjuang bersama rakyat, dan seluruh juga komponen rakyat hari ini itu bisa bersatu juga. Demikian juga kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh seluruh Indonesia itu dapat bisa menyatukan kekuatan. Emak-emak juga dapat bisa menyatukan kekuatan, sehingga akan terhimpun kekuatan besar rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, menuju negeri yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan amanah konstitusi kita, yaitu Pancasila. Mungkin closing statement dari Ida dan dari mana? Sedikit saja dari saya. Untuk pemerintah, Anda sudah membungkam rakyat dari beberapa sisi. Satu,
rakyat dibungkam melalui aksi jalanan dengan rancangan undang-undang KUHP, dan Anda membungkam rakyat di media sosial dengan undang-undang ITE, dan Anda pun membungkam suara rakyat di dalam sana di gedung DPR MPR dengan membuat mereka ada di ketiak Anda. Jadi jalan mana lagi yang akan Anda lakukan ketika ketiganya sudah tidak berfungsi? Oke, PR untuk Anda. Oke, jangan. Kepada emak-emak semua, ada salah satu menteri baru yang beliau bicaranya seperti ini. Kalau sembako atau minyak tidak naik, tidak ada infrastruktur. Bagaimana kalau misalnya pemerintah beliau itu kita suruh untuk kita lebih baik kita tidak ada infrastruktur tapi kita bisa makan, ya, daripada ada infrastruktur kita tidak bisa makan. Dan infrastruktur itu dibangun juga untuk siapa, ya kan? Tol itu mahal, ya kan? Ya, jadi sekarang lebih baik waktunya kita bersatu, dan untuk people power Jokowi mundur. Oke, demikian pemirsa, saya akhiri. Oke, salam people power. Salam people power. Kedaulatan ada di Jokowi.